Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah mau memberi waktu untuk mendengarkan pesan inspirasi pada hari ini. Di mana pesan ini merupakan postingan pertama dalam channel ini dan kita akan belajar sama-sama. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan share-nya kepada teman-teman yang lain. Topik hari ini adalah iman yang sejati. Terkadang kita sebagai orang Kristen kurang paham yang namanya konsep iman yang sejati. Kita hanya tahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dikatakan beriman. Itu memang benar. Namun pertanyaannya, apakah ada pertumbuhan dalam iman itu? Iman yang sejati berbicara tentang kemampuan untuk memelihara hati, menghormati dan tunduk kepada Tuhan. Kemampuan untuk mencari kebenaran, memahami kehendak Tuhan, dan terus berbakti kepadanya di tengah lingkungan yang telah Dia tetapkan. Tuhan menghendaki dari kita masing-masing sebagai orang Kristen untuk memiliki iman yang sejati. Ada banyak contoh yang dicatat dalam Alkitab tentang orang-orang yang mampu melihat perbuatan Tuhan yang menakjubkan dan diberkati oleh Tuhan karena iman yang mereka punya. Iman yang pertama yaitu Musa. Musa memiliki iman kepada Tuhan dan melalui bimbingannya, Musa mampu mengatasi begitu banyak rintangan dan pembatasan dari Firaun, sehingga Musa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kedua, Abraham. Abraham memiliki iman yang kepada Tuhan dan bersedia mengorbankan Ishak, putra tunggalnya bagi Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberkatinya, membuat keturunannya menjadi sangat banyak dan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Seterusnya yaitu Ayub. Ayub memiliki iman kepada Tuhan dan mampu menjadi saksi bagi Tuhan melalui dua ujian. Tuhan semakin memberkati Ayub dan menampakkan diri kepadanya serta berbicara kepadanya dari dalam badai. Dan begitu juga dalam perjanjian baru dalam kitab Matius, di mana ada perempuan Kanaan. Ia memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Yesus dapat mengusir roh jahat dari putrinya. Perempuan itu mengajukan permohonan kepada Tuhan Yesus dan menaiki putrinya disembuhkan. Nah, dari beberapa tokoh tersebut, sebagai orang Kristen, wajib kita belajar memahami kebenaran yang berkaitan dengan iman yang sejati. Bukan hanya sekedar iman yang formalitas atau dari identitas kita sebagai orang percaya, namun dari dalam hati yang sungguh-sungguh mau memiliki dan membentuk iman yang sejati dalam diri kita, sehingga apapun yang kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita dapat melewatinya karena Tuhan memberi kekuatan sehingga kita layak disebut Allah. Saya akan menutup pesan ini dengan kalimat yang berkata, kejarlah kehidupan dan puaskanlah Tuhan. Inilah iman dan ibadahmu yang sejati. Dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Terima kasih kiranya pesan ini dapat memberi inspirasi dan memberkati kita semua. Shalom.